Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, apa kabar? Luar biasa, yes, yes, yes. Puji nama Tuhan karena adik-adik sekolah minggu dalam keadaan baik, luar biasa dan sehat selalu. Nah, hari ini bersama kakak Igin dan kakak Via, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan mempermuliakan dia dengan menyanyi Aku Gembira di Rumah Tuhan. Adik-adik silakan berdiri. Rumah Tuhan itu bukan cuma gedung gereja ya, tapi semua rumah anak Tuhan yang di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita nyanyikan Aku Gembira di Rumah Tuhan. Sudah siap? Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa baik, yang mengasihi kami, yang memeliharakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk segala penyertaan dan kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Hingga pagi ini kami boleh bersama-sama memuji, mempermuliakan nama-Mu. Tuhan tolong kami biar benar sepanjang ibadah kami ini Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan, boleh disenangkan, dan kami setiap anak-anak-Mu boleh diberkati dan kami boleh beribadah dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami datang beribadah kepadamu pada pagi hari ini, dan terima doa kami karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Adik-adik sekolah minggu di rumah masih semangat memuji Tuhan? Masih dong pasti. Kalau gitu kita lanjut memuji Tuhan, kita angkat satu pujian Laskar Kristus. Adik-adik tetap berdiri ya, kita gerakkan pujian ini. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus siap gerak. Kita ulangi sekali lagi pujian. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus siap gerak. Kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat kembali satu pujian, Stop Ku Mau Katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan batinku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan batinku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Adik-adik sekolah minggu tetap berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu silakan duduk kembali. Kita mau masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Paulus Pabeno.
Shalom. Baik, mari anak-anakku sekalian, kita akan berdoa dalam doa syafaat. Karena itu, mari semua lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih hari ini kami bersama-sama menghampiri Tuhan dalam kebaktian kami di rumah masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan menolong dan memberkati kami sehingga kami semua sehat. Kami dapat melewati hari-hari kami oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi anak-anak kami semua yang diberkati Tuhan dalam kesehariannya belajar di rumah, bermain di rumah, oleh karena kami masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kami mengucap syukur kalau semua kami sehat sampai saat ini dipelihara Tuhan. Kami bersyukur bagi anak-anak kami semua diberkati dalam belajar setiap hari walaupun sulit. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan menolongnya sehingga setiap hari boleh belajar dengan pertolongan Tuhan, menerima pelajaran di rumah masing-masing dari Bapa dan Ibu Guru. Oleh karena itulah Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu dan berdoa kiranya Tuhan berkenan memberkati anak-anak kami ketika belajar, ketika bermain. Tuhan memberkati sehingga mereka diberikan perlindungan oleh Tuhan. Waktu mereka belajar, Tuhan berikan kesanggupan, berikan kepintaran untuk dapat mengerti apa yang mereka pelajari dan menjadi bagian kehidupan mereka. Kami doakan Bapak dan Ibu Guru yang mengajar mereka, kiranya diberikan hikmat sehingga Bapak dan Ibu Guru di sekolah mampu melaksanakan proses belajar mengajar dengan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan-Mu bagi anak-anak kami semua setia mengikuti kebaktian streaming yang kami laksanakan. Kiranya Tuhan tolong mereka dapat beribadah di rumah masing-masing, sehingga mereka dapat menerimanya dan melaksanakan di rumah dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kami berdoa semoga dalam waktu dekat kami sudah bisa bertemu di gereja, kami sudah bisa berbakti dan bersekutu bersama-sama di tempat kebaktian sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan memberkati supaya masa pandemi ini boleh cepat selesai, boleh cepat berlalu, supaya kami dapat leluasa berbakti dan bersekutu bersama-sama sebagai anggota sekolah minggu. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau berkati semua anak-anak kami, anggota sekolah minggu. Jika ada yang sakit, Tuhan Yesus kiranya Engkau sembuhkan, supaya mereka sembuh dan sehat kembali. Jika ada yang dalam kekurangan, Tuhan cukupkan segala kebutuhannya, sehingga mereka semua berkecukupan. Karena itu Engkau memberkati papa, mama mereka semua untuk mencari nafkah sehingga mereka diberkati Tuhan dan mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu semua. Kiranya Tuhan berkati mereka melaksanakan tugas mengajar anak-anak sekolah minggu dengan baik, supaya apa yang mereka ajarkan dapat dimengerti oleh anak-anak kami semua. Dan melakukan firman-Mu itu untuk mengasihi Tuhan, untuk menghormati Tuhan, dan dengan demikian Tuhan berjanji akan memberkati semua anak-anak kami. Tuhan berkati ketika bermain di rumah, Tuhan memberkati ketika bekerja di rumah membantu papa dan mama semua, sehingga mereka menjadi anak yang baik, menjadi anak yang rajin, baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dalam pekerjaannya, dalam pendidikannya, Tuhan memberkati. Sehingga mereka semua diberkati Tuhan untuk melakukan segala tugas tanggung jawabnya di tempat kerjanya masing-masing.
dan ketika mereka mengajar, urapan-Mu turun memberkati semua guru-guru sekolah minggu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak, kami memohon, marilah Tuhan memberkati orang-orang tua, anak-anak sekolah minggu untuk dapat menjadi papa dan mama yang baik, membimbing anak-anak sekolah minggu supaya mereka menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi Tuhan, yang menghormati orang tua, papa dan mama, menghormati guru-guru mereka semua. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa memohon pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan menolong, sehingga semua anak-anak sekolah minggu pada hari ini diberkati Tuhan. Waktu mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberkati untuk menerima firman Tuhan dalam urapan Roh Kudus. Kami mohon hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dalam urapan-Mu. Kami mohon urapan Tuhan. Dengarkanlah seruan doa kami Tuhan. Hamba memohon berkat-Mu. Hamba memohon pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita Virgia. Kepada teman kita Virgia dipersilakan. Ayo kita beri tepuk tangan untuk teman kita Virgia, karena dia sudah berani untuk memuji nama Tuhan. Semoga minggu depan adik-adik sekolah minggu juga mau berani memuji nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau dengar firman Tuhan, sudah siap? Siap. Sudah? Sebelumnya itu kita mau nyanyi firman Tuhan ku dengar. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, silakan berdiri. Bertumbuh subur dan
Alkitab ada begitu banyak cerita tentang Tuhan Allah. Pasti adik-adik sekalian juga pernah membaca tentang perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan buat dalam menyampaikan firman-Nya. Berikut adalah sebuah drama tentang salah satu perumpamaan yang Tuhan buat. Ini adalah perumpamaan yang pernah disampaikan oleh Yesus. Cerita tentang seorang anak yang pergi meninggalkan ayahnya, yang kemudian menyadari kesalahannya dan kembali kepada bapaknya. Alkisah, sebuah cerita tentang seorang ayah yang memiliki 2 orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Sifat kedua anak tersebut sangat berbeda. Yang sulung adalah anak yang rajin dan patuh kepada ayahnya, sedangkan si bungsu malas dan suka berfoya-foya. Saat pagi hari, Pak, pamit kak dulu nah. Mau kemana? Mau kak pergi ke kebun. Oke, baik-baik. beberapa lama kemudian, sang kakak pulang dari ladang. Sang ayah lalu memanggil mereka berdua. Wow, ada apa nih Pak? Kenapa kita dikumpulkan di sini? Begini nak, ini toh adikmu minta apa menjadi haknya. Setuju Jaki? Oke, berikan saja apa yang menjadi haknya. Setelah itu, sang ayah membagikan harta warisan kepada anak-anaknya. Ambil Miki ini pale, gunakan Ki baik-baik nah. Setelah si bungsu mendapatkan hartanya, ia pun pergi menjual seluruh hartanya. Lalu pergi ke negeri yang jauh dan menghabiskan hartanya dengan berfoya-foya. Di tempat perjudian, si bungsu menghampiri teman-temannya. Dengan sombongnya, ia memamerkan uangnya. Akhirnya, mereka menghabiskan uang si bungsu. Lalu, di negeri itu terjadi bencana kelaparan dan si bungsu tidak punya apa-apa lagi. Sementara si bungsu menderita, teman-temannya lalu pergi meninggalkannya. Kini, si bungsu tak punya apa-apa lagi. Lalu si bungsu pun pergi melanjutkan perjalanannya dan ia pergi mencari pekerjaan. Kayak hamil ini babi satu. Iya, hamil pina babi. Tabe Pak, ada kelowongan pekerjaan di sini. Ye, sebenarnya di sini sudah tidak ada pekerjaan. Tapi karena kasihan Kak lihat kok, jadi ku kasih ke saya pekerjaan. Jadi apa yang harus saya kerjain Pak? Tunggu. Tugas kamu, ini, banyak babi melihat toh. Ini makanannya. Pergilah, beri makan pada babi itu. Oh, iya Pak. Si bungsu pun pergi melakukan pekerjaannya. Namun, setelah itu ia menjadi lapar. Dan ia pergi menemui pemilik babi itu untuk meminta makanan.
Pak, Ya, kenapa Ada- Ki? ada makanan tak? Kamu di sini baru sebentar kerja, sudah minta makan. Pergi sana. Pergi. Namun, ia ternyata diusir oleh pemilik babi itu. Banyaknya orang kerja di rumahnya bapakku baru berlimpah makanannya. Tapi saya di sini mati kelaparan ya. Kayaknya harus ke bangkit ini dan pergi ke bapakku dan minta padanya. Terus bilang, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Jadikanlah aku sebagai orang upahan Bapak. Setelah berkata demikian, ia lalu pergi menemui bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendapati anaknya, lalu memeluknya. Anakku, akhirnya kau kembali juga. Aku telah mencarimu kemana-mana, nak. Pak, saya ini sudah berdosa ke kita. Karena itu, saya tidak layak Kak jadi anak tak. Jadi kamu pelayan tak saja. Apa yang kau katakan? Hari ini senang sekali, Kak. Karena anakku yang telah lama hilang kembali pulang. Pelayan, cepat. Ambilkan jubah terbaik. Lalu potong anak lembu terbaik dan undang semua orang. Hari ini aku sangat berbahagia karena anakku kembali pulang. Setelah itu si sulung pun pulang dan dia menjadi heran melihat keramaian yang terjadi di rumah ayahnya. Dan ketika ia mengetahui bahwa si bungsu kembali, ia pun marah. Apa-apaan ini? Sang ayah lalu keluar untuk menemui si sulung. Mengapa kamu tidak masuk ke dalam, anakku? Pak, Bapak tidak menyayangi aku. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Belum pernah Bapak memberiku seekor anak kambing untuk bersuka cita bersama sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan, membuang semua harta yang telah Bapak berikan kepadanya. Tetapi Bapak langsung menyembelih seekor lembu tambun untuknya. Bukannya ayah tidak menyayangimu, nak. Tapi seharusnya kau senang karena adikmu telah kembali. Bukankah apa yang menjadi milikku adalah milikmu juga? Marilah, masuk dan ikutlah berbahagia bersama kami. Akhirnya si sulung pun mau masuk dan bersuka cita bersama-sama dengan mereka. Adik-adik yang ada di rumah, kita telah menyaksikan drama dari kakak-kakak remaja dan guru sekolah minggu yang menceritakan tentang anak yang hilang. Yuk buka Alkitabnya dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Di situ menceritakan tentang seorang anak bungsu yang kemudian meminta warisan kepada orang tuanya. Dan dia pergi menghabiskan harta miliknya untuk berfoya-foya. Dari situ ia akhirnya menderita dan penderitaannya itu menyadarkan bahwa
bapaknya yang di rumah berkelimpahan, penuh sukacita, penuh kasih sayang, kebaikan, dan penuh murah hati. Dan kejadian itu membuatnya sadar untuk kembali. Ia menyadari dirinya sebagai orang yang berdosa. Dan yang terjadi selanjutnya adalah ia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Tadi disaksikan kan ketika dia bangkit dan kembali kepada bapaknya. Kemauan dan keberanian ini untuk bangkit dan pergi kepada bapaknya adalah sebuah sikap yang luar biasa. Dan sikap ini harus dicontoh oleh kita semua. Ketika kita sadar bahwa kita berdosa, ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita harus bangkit dan kita harus berani kepada Bapa, kembali kepada Tuhan, mengakui kesalahan-kesalahan kita. Jadi ingat, kita tidak boleh marah-marah, kita tidak boleh hanya berdiam diri ketika kita jatuh ke dalam dosa, menyesali, tapi kita juga harus bangkit dan kembali. Demikianlah firman Tuhan melalui drama kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita berdoa, saya persilakan adik-adik yang ada di rumah, kita berdiri, kita menyanyi pujian Ada Ampun Bapa Bagimu. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidup punlah cemar lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, segala pujian syukur Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami telah belajar dari firman-Mu, dan biarlah firman-Mu Tuhan dapat menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita mau bawa persembahan kita. Persembahannya disiapkan, sambil kita kumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan.
siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulangi pujian kita sekali lagi. Jangan lelah bekerja beri ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik adik-adik sekolah minggu, duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah kami. Dari awal hingga pada saat ini kami bersyukur Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Dan kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh membawa persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini boleh berguna di tengah-tengah pelayanan kami di tempat ini. Kami berdoa untuk orang tua sebagai sumber berkat bagi kami. Tuhan berkati mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka. Lanjut ibadah kami Tuhan, kami bawa serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, persilakan kita semua untuk berdiri karena kita mau menyanyi Bila Aku Ingat Cinta Tuhanku. Adik-adik sekolah minggu, nyanyikan lagu ini supaya sepanjang kehidupan kita ke depan, kita selalu ingat cinta Tuhan dan kita tidak akan mau mundur. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sekali lagi, bila aku ingat cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Doa berkat oleh Pendeta Paulus Pabeno MTH. Anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri kebaktian kita. Karena itu, kita akan memohon berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Mari anak-anakku semua arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa kita, oleh anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya turun memberkati kamu sekalian pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali.
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik semua yang ada di rumah boleh diberkati melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Sebagai pengumuman, kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, jam 8.30 pagi atau setengah 9 pagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!